Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Episode 21, 10 tahun kemudian. Aku gak terpaksa, mungkin ini jalan dari Tuhan. Maksud kamu? Aku sudah lama suka sama kamu, tapi aku tidak punya keberanian ungkapinnya. Aku gak tahu gimana perasaan kamu sama aku, tapi aku yakin soal perasaan aku ke kamu. Mendengar penjelasan Doni membuat Dena semakin bingung. Dia tidak menyangka kalau selama ini Doni jatuh hati padanya. Doni, kamu jangan bercanda. Kamu gak perlu ngehibur aku kayak gitu. Aku serius. Jawab Doni dengan menatap lekat kedua mata Dena. Kamu mau kan jadi istriku? Tanya Doni lagi. Tatapan mata Doni membuat jantung Dena berdebar kencang. Aku. Kalau kamu menolak, aku akan datang ke orang tua kamu dan memberitahu tentang kejadian malam ini. Kamu ngancam aku? Iya, artinya kamu harus menerima lamaranku. Dasar gila. Padahal impian aku adalah dilamar dengan acara meriah, bukan begini. Mata Dena berkaca-kaca. Dena, jangan nangis. Maafin aku ya, aku cuma memanfaatkan keadaan. Biar apa yang ku pendam selama ini terluapkan. Kalau kamu melamar aku baik-baik seperti Boy melamar Kristal. Baru aku terima lamaran kamu. Doni tidak menyangka mendengar kata-kata itu dari mulut Dena. Dia pikir Dena menolaknya. Jadi, kalau aku melamar kamu baik-baik, lamaranku diterima? Tanya Doni memastikan. Dena mengangguk. Kalau begitu akan kulakukan, tunggu aku besok malam. Pinta Doni dengan bahagia. Dena kembali mengangguk. Kabar Doni akan melamar Dena langsung disambut bahagia oleh kedua keluarga. Doni berjanji pada ayah dan ibunya akan kuliah kedokteran dengan rajin dan mewarisi rumah sakit. Jika kedua orang tuanya merestui Doni menikah muda dengan Dena, tentu saja kedua orang tua Doni setuju. Begitu juga dengan kedua orang tua Dena. Mengetahui Doni adalah pewaris sebuah rumah sakit besar. Terlebih Dena menyukai Doni, membuat kedua orang tua Dena memberikan restu dengan mudah. Boy dan Kristal yang masih bulan madu di London terkejut mendengar Doni dan Dena akan mengadakan acara lamaran besok. Sontak, keduanya akan pulang besok ke Indonesia karena tidak ingin melewatkan acara lamaran Doni dan Dena. Tak apa bulan madu hanya semalam di London. Yang penting di acara bahagia sahabat mereka hadir. Sepuluh tahun kemudian. Di kediaman Sanjaya, Kristal dan Boy tengah sibuk menata meja makan dibantu oleh asisten rumah tangga. Hari ini akan ada kumpul keluarga yang diagendakan sebulan sekali. Papa, Mama. Teriak seorang bocah kecil tampan umur 5 tahunan. Dia menghampiri Kristal dan Boy yang sibuk menata meja makan. Raja sayang, ada apa sih? Tanya Kristal dengan lembut.
Tolak Ratu ngambil mainan aku, jawab raja mengadu. Boy geleng-geleng kepala. Sekarang kakak kamu di mana? Tanya Boy pada anaknya. Ini Ratu. Jawab seseorang yang baru masuk ke rumah. Doni, Dena, kapan kalian sampai? Kristal menyambut kedatangan Doni dan Dena. Baru saja. Jawab Dena. Ratu, sini mainan adik kamu kan punya mainan sendiri. Pinta Boy dengan lembut pada putrinya yang baru berusia 7 tahunan. Mainan ini buat Deni aja, Deni suka banget mainan ini. Lagian mainan raja kan banyak, jawab Ratu dengan lihai. Deni adalah nama anak tunggal Dena dan Doni yang seusia putri Boy dan Kristal. Enak aja, mainan ini punyaku, tolak raja. Deni, berikan mainan ini pada raja, titah Doni pada putranya. Baik, Papa, Ratu, mainan ini punya raja, jadi jangan diambil. Aku bisa beli sendiri. Kata Deni pada Ratu. Iya, Deni, raja, ini mainan kamu. Akhirnya Ratu mengembalikan mainan raja. Pak Dokter, Bu Hakim, Pak Jaksa kita mana? Kok belum datang? Tanya Boy. Mungkin sebentar lagi. Jawab Doni. Mereka lalu duduk di meja makan sambil menunggu kedatangan Rian dan Jelita. Aku tidak menyangka Rian menikah dengan Jelita. Sama seperti aku tidak menyangka dia akan jadi jaksa. Ucap Kristal. Mereka sudah menikah 6 tahun yang lalu. Anak mereka saja seusia raja. Kenapa rasanya mereka menikah baru kemarin? Sahut Dena, Pak Hakim Boy Daniel. Aku dengar Presiden ingin mengangkat kamu jadi Menteri Hukum. Kenapa menolak? Tanya Doni. Aku malas ikut politik. Aku sudah puas dengan pekerjaanku sekarang. Kalau aku jadi menteri, waktu untuk istri dan anakku akan berkurang. Aku tidak ingin jadi kamu yang sibuk mengelola rumah sakit siang malam. Sindir Boy pada Doni. Ya mau gimana lagi, banyak yang bergantung di bauku. Jawab Doni dengan lemas. Itu Pak Jaksa dan istrinya datang. Tunjuk Kristal yang melihat Rian. Jelita dan putri mereka Rea menghampiri mereka. Sorry telat, kejebak macet tadi, ucap Rian. Rian dan Jelita langsung duduk. Rea duduk di dekat raja. Kini, usia Kristal sudah 38 tahun. Dia masih cantik seperti biasa walau sudah punya 2 anak. Dia masih memimpin Winner Group. Walau sekarang lebih banyak waktunya di rumah ketimbang di kantor. Boy sudah berusia 33 tahun, dia menjadi suami, ayah. Dan hakim yang bijaksana seperti yang dia cita-citakan. Anak pertama mereka bernama Ratu Dania Sanjaya, 7 tahun. Anak kedua mereka bernama Raja Daniel Sanjaya, 5 tahun. Doni sudah berusia 33 tahun. Dia menjadi pimpinan rumah sakit yang cukup sibuk. Dena juga cukup sibuk dengan pekerjaannya sebagai hakim.
Putra tunggal mereka Denny Pratama Herlambang, 7 tahun, kerap dititipkan ke rumah Boy untuk berteman dengan ratu dan raja. Walau demikian, keduanya tidak lupa memberi waktu khusus agar putra mereka tidak kesepian. Rian dan Jelita tanpa disangka menjalin hubungan diam-diam dan mengejutkan semua orang dengan pernikahan mereka 6 tahun yang lalu. Rian sekarang adalah seorang jaksa, sementara Jelita masih menjadi orang kepercayaan Kristal. Realita Amanda, 5 tahun. Putri mereka juga kerap diasuh oleh Kristal sekaligus berteman dengan Ratu, Raja, dan Denny. Semua itu karena urusan perusahaan banyak diserahkan ke Jelita. Kristal tinggal memerintah saja. Sebagai pimpinan Winner Group, Kristal lebih suka mengasuh 4 bocah ketimbang bekerja. Sepuluh tahun kemudian, Ratu mewarisi kelihayan bisnis sang ibu. Dia tumbuh menjadi gadis dingin, ambisius dan serba bisa. Diam-diam sejak kecil dia menaruh hati pada Denny, berharap ketika dewasa Denny jatuh cinta padanya. Gayung pun bersambut saat rumah sakit milik orang tua Denny terancam bangkrut. Ratu dengan tangan terbuka membantu menyuntikkan dana fantastis untuk menyelamatkan rumah sakit. Ratu juga menyatakan cinta pada Denny. Merasa berhutang budi, Denny menerima cinta Ratu dan menikahinya. Boy dan Kristal serta Doni dan Dena merestui pernikahan mereka. 2 jam selesai akad nikah. Ratu yang baru selesai di make up untuk acara resepsi, tidak sengaja melihat Denny dan Realita bicara serius di ujung koridor hotel sambil menangis. Ratu penasaran dan menguping. "Maafkan aku, Realita. Aku sudah berjanji melamarmu. Tapi kau malah melihatku menikah dengan wanita lain. Sebenarnya aku masih mencintaimu." Denny menangis karena patah hati. "Aku mengerti situasimu, Kak Denny. Justru aku yang minta maaf. Sebagai wanitamu aku tidak bisa membantumu. Saat rumah sakit orang tuamu terancam bangkrut. Kak Ratu wanita yang baik, dia juga kaya. Kau pasti bahagia menikah dengannya." Realita juga menangis. Dia seolah mampu merelakan Denny pergi darinya. Padahal hatinya menjerit tidak mampu melepaskan sang kekasih hati. "Aku tidak tahu apakah aku bisa mencintainya, tapi aku tidak bisa menyakitinya. Dia malaikat bagi kedua orang tuaku. Harusnya dulu kukatakan pada semua orang kalau kita sepasang kekasih. Aku menyesal merahasiakan hubungan kita selama 2 tahun ini." Denny menggenggam tangan Realita dan tidak ingin melepaskannya. "Jangan sakiti hati Kak Ratu, dia wanita yang baik. Keluarga kita sama-sama berhutang budi pada keluarga Kak Ratu. Anak dalam kandunganku akan kurawat sendiri." Betapa terkejut Ratu mendengar perkataan mereka. Bukan hanya karena Denny dan Realita selama ini sudah menjalin hubungan serius. Tapi kenyataan kalau Realita hamil anak Denny. "Tidak, Realita, aku pasti ikut merawat anak kita. Atau begini saja, kau menikah siri nanti denganku?" Saran gila Denny. "Bagaimana kalau Kak Ratu tahu?
dia pasti marah besar. Semua akan baik-baik saja selama dia tidak tahu. Tapi aku sudah tahu, sahut ratu tiba-tiba. Dia keluar dari persembunyiannya, membuat Danny dan Realita terkejut. Aku memang mencintaimu, Danny, tapi aku bukan wanita kejam. Aku juga tidak mau diduakan. Mata ratu berkaca-kaca. Seorang ratu yang seumur hidup tidak pernah menangis. Hatinya hancur mendapati kenyataan bahwa cinta pertamanya hilang dari genggamannya begitu saja. Parahnya lagi, ratu mau tidak mau harus melepaskannya demi wanita lain. Wanita yang sudah dia anggap seperti adik sendiri. Ceraikan aku sekarang juga. Dengan begitu kau bisa menikahi Realita dan membesarkan anak kalian bersama-sama. Solusi dari ratu. Kak ratu, bukan maksudku seperti itu. Ucap Realita menangis karena ratu ingin bercerai dengan Danny. Padahal mereka baru menjadi suami istri selama 2 jam. Ini sudah terlanjur terjadi karena ketidaktahuanku dan keegoisan kalian yang merahasiakan hubungan kalian selama ini. Jangan merasa berhutang budi, Danny. Kau tidak tahu, sakit rasanya dinikahi pria yang kita cintai dengan alasan kasihan dan hutang budi. Akhirnya air mata ratu turun dengan begitu derasnya seperti air hujan. Cepat ceraikan aku. Titah ratu dengan keras. Sesaat Danny diam membeku, dia kemudian berpikir. Dia melihat Realita dan ratu menangis. Dengan mantap, demi mengucap. Ratu Dania Sanjaya, mulai detik ini kau ku ceraikan. Kau bukan istriku lagi. Telah jatuh talak 1 sebagai pertanda bahwa mereka bukan suami istri lagi. Akan segera ku urus perceraian kita secara hukum. Semoga kalian bahagia. Masalah orang tua kita, akan kutangani mereka. Ratu berusaha kuat di hadapan Danny dan Realita. Padahal dia sangat kecewa dan patah hati. Terima kasih, Ratu. Danny sangat malu karena sekali lagi berhutang budi pada Ratu. Maafkan aku, Kak Ratu. Realita merasa bersalah dan langsung memeluk Ratu. Dia memeluk cukup lama hingga Ratu melepaskan sendiri pelukan Realita. Aku pergi. Ratu tanpa ragu berbalik. Dia berjalan meninggalkan Danny dan Realita yang baru saja bersatu. Ratu menangis tapi cukup kecewa. Aku benci cinta. Mulai sekarang aku tidak akan jatuh cinta pada siapapun, sampai aku mati. Sumpah Ratu, patah hati yang dia alami begitu dalam. Dia tidak ingin membuka hatinya lagi untuk seorang pria. Dia takut disakiti lagi. Cinta hanya membuat dia lemah. Dia tidak ingin lemah, jadi dia tidak ingin kembali jatuh cinta. 3 tahun telah berlalu setelah peristiwa pahit dalam hidup Ratu terjadi. Berkat peristiwa pahit itu, hubungan Boy dan Crystal dengan Rian dan Jelita, Doni dan Dena, menjadi renggang. Ratu masih di Jakarta menggantikan ibunya sebagai CEO Winner Group. Sementara adiknya sedang kuliah S2 di Amerika. Dan ingin mengikuti jejak ayahnya menggeluti bidang hukum. Ratu terkenal sebagai CEO paling dingin dan kejam di dunia bisnis.
Jelita dan Rian pindah ke Kalimantan. Karena malu bertemu Boy dan Kristal, tapi putri bungsu mereka tidak mau ikut. Jadi Elisa tetap di Jakarta tinggal bersama kakak dan kakak iparnya. Doni dan Dena pindah ke Yogyakarta dan menyerahkan rumah sakit pada Denny dan Realita. Kantor pusat Winner Group. Angkat kaki dari ruanganku, kau kupecat. Titah Ratu dengan kejam, padahal sekretaris di depannya baru seminggu bekerja padanya. Jangan pecat saya, Presdir. Saya butuh pekerjaan ini. Maafkan saya janji akan lebih baik ke depannya. Wanita muda itu berlutut di hadapan Ratu. Namun, Ratu tidak bergeming sedikit pun. Dia menatap tajam wanita itu seolah ingin membunuhnya. Senyum devil tergaris di bibir Ratu. Dia berubah menjadi wanita dingin tak berperasaan. Aku tidak pernah memberikan kesempatan kedua pada siapapun. Ratu menekan tombol di hadapannya. Beberapa detik kemudian dua petugas keamanan datang ke ruangan Ratu. Usir wanita ini. Titah Ratu pada mereka. Baik, Presdir. Dua petugas keamanan itu mengusir bekas sekretaris Ratu dengan paksa. Maafkan saya, Presdir, maafkan saya. Ucap bekas sekretaris itu terakhir kali, namun Ratu tidak memperdulikannya. Dasar tidak berguna. Ucap Ratu. Ratu kemudian menelepon kepala HRD kantor. Cari sekretaris baru untukku, besok harus ada. Titah Ratu. Kepala HRD tidak berani membantah Ratu. Tentu saja apa yang Ratu inginkan pasti dia dapatkan. Itulah hebatnya lahir dari keluarga kaya raya, terpandang dan dihormati banyak orang. Presdir memecat orang itu lagi. Sudah ratusan orang berkompeten yang menjadi sekretarisnya, tapi selalu dia pecat. Orang seperti apa sih yang dia cari? Tidak pernah ada sekretaris baru yang bertahan hingga sebulan. Semenjak Nona Realita berhenti bekerja sebagai sekretarisnya 3 tahun yang lalu. Sekretaris baru selalu salah di matanya sekarang. Gerutu kepala HRD. Bersambung.